Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 eh, studi kasus analisis multivariat. Ya, mata kuliah yang diampu oleh Ibu Suci Astuti. Saya Muhammad Haji Al-Rasyid bersama rekan saya Deborah Dwi Kurniawati akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai tugas yaitu analisis korelasi kanonik berdasarkan matriks covariance robust dengan menggunakan determinasi determinan covariance minimum. Pendahuluan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Deborah. Silakan. Ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Oke. Eh, Hasil diskusi kami mengambil tentang materi CCA atau Canonical Correlation Analysis, di mana CCA ini itu adalah teknik multivariat yang mempelajari hubungan antara dua set variabel. Nah, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Hotelling di tahun 1939. Tujuan utama dari hubungan antara dua set variabel ini itu biasanya digunakan untuk melalui vektor rata-rata dan juga matriks kovarian. Lalu implementasinya biasanya digunakan untuk pengurangan dimensi dan juga penggabungan data. Lalu konsep dari korelasi kanonik ini adalah menentukan hubungan linear antara dua set variabel multidimensi tadi. Lalu korelasi kanonik diukur melalui nilai eigen dan juga kombinasi linear variabel. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang uh, model korelasi kanonik. Apa itu model korelasi kanonik? Korelasi, korelasi kanonik itu adalah wih, korelasi kanonik ini adalah alat untuk mendapatkan dan juga menentukan hubungan linear antara kumpulan variabel multidimensi. Biasanya kita bisa mendefinisikan dulu sebagai rata-rata min dari dua set variabel X dan Y, dan juga kita lambangkan sebagai EX dan EY tadi. Lalu matrik kovarian digunakan untuk mengukur hubungan antar dua set variabel yang berbeda tadi. Lalu kovarian X itu kita lambangkan sebagai sigma XX dan juga Y itu sebagai sigma YY. Dan juga kovarian XY itu dilambangkan sebagai sigma XY. Nah, kovarian dari sampel X dan Y itu direpresentasikan dalam bentuk matriks blok. Di sini SS itu sebagai SXX itu disebut sebagai covariance dari X, dan SYY itu sebagai covariance YY, sedangkan SXX dan XYY itu adalah covariance antara X dan Y. Nah, matriks ini adalah sebagai dasar untuk menghitung hubungan antara kedua set variabel. Selanjutnya, korelasi multivarian itu dihitung untuk mengukur hubungan antara total X dan total Y tadi. Lalu nanti akan digunakan nilai eigen dan juga korelasi kanonik untuk mendapatkan korelasi kanonik tadi, untuk menunjukkan ukuran asosiasi antara kombinasi linear variabel X dan Y. Lalu korelasi kanonik dihitung untuk beberapa pasangan kombinasi linear dan pasangan berikut lainnya, dan juga dengan batasan bahwa mereka tidak berkorelasi dengan pasangan sebelumnya. Lalu korelasi kanonik ini memberikan wawasan tentang hubungan linear maksimum antara dua set variabel, nilai eigen, dan yang mencerminkan besarnya hubungan dan variasi robust untuk memastikan hasil yang lebih andal tadi. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang deterministic minimum covariant determinant, atau kita bisa sebut sebagai DET-MCD. Nah, DET-MCD ini adalah sebuah metode estimasi yang dikembangkan oleh Mia pada tahun 1936. Metode ini merupakan pengembangan dari algoritma PAS-MCD, di mana PAS-MCD itu diperkenalkan oleh Rousseau dan Dierson pada tahun 1999. Lalu, PAS-MCD ini bertujuan untuk mengestimasi lokasi dan juga scatter data yang lebih robust terhadap outlier atau pencilan tadi. Untuk memulai algoritma ini, kita harus menghitung jarak statistik berdasarkan lokasi. Di sini kita lambangkan sebagai mu, dan juga scatter sebagai sigma. Kita harus menghitung dulu apa itu jarak dan juga apa itu
scatter tadi. Lalu Mia tadi memperluas algoritma ini dengan memperkenalkan DatMCD. Lalu prosesnya dimulai dengan menstandarisasi setiap variabel dalam data untuk mengurangi nilai median dan membagi dengan estimator skala yang disebut sebagai QN tadi. Pada proses akhir, hasil determinan MCD ini akan disempurnakan dengan langkah pemberatan untuk menghasilkan MCD akhir yang lebih robust dan andal terhadap pencilan atau outlier. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji. Selanjutnya adalah simulasi dan percobaan. Pada simulasi data, prosedur robust dipelajari untuk membandingkan dengan metode klasik. Digunakan dua jenis set data. Yang pertama dibangkitkan tanpa outlier, yang kedua digunakan outlier. Dan untuk analisisnya digunakan analisis korelasi kanonik biasa dan analisis korelasi kanonik robust dengan DatMCD. Untuk hasil dan pembahasannya diperoleh hasil analisis korelasi kanonik dengan DatMCD itu untuk data bersih sebesar 0,9338 dan untuk data outlier 0,9855. Sementara untuk analisis korelasi kanonik biasa itu data bersihnya 0,2571 dan untuk data outlier 0,85990. Ini digunakan data bangkitan sebanyak 100 observasi dan 6 variabel yaitu X1, X2, X3 dan Y1, Y2 dan Y3 dengan outlier sebesar 5% yaitu sebanyak 10 data. Dan dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis korelasi kanonikal bergantung pada matriks kovarian dan mean dari kumpulan data dan keduanya memainkan peran penting dalam sebuah studi kasus analisis multivariat karena matriks kovarian dan mean sangat sensitif dan sangat dipengaruhi oleh adanya pengamatan outlier. Maka prosedur DatMCD diterapkan untuk menghitung mean dan matriks kovarians dari kumpulan data yang dilakukan untuk prosedur CCA untuk mengatasi masalah outlier. Prosedur robust CCA dan CCA dilakukan untuk set data yang terkontaminasi dan tidak terkontaminasi. Hasilnya menunjukkan bahwa RCCA lebih unggul daripada CCA untuk set data. Dapat disimpulkan bahwa CCA lebih terpengaruh oleh adanya pengamatan outlier dibandingkan RCCA. Akhirnya RCCA lebih cocok untuk dan efektif untuk dataset terkontaminasi daripada CCA dan dapat digunakan di berbagai bidang. Penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk menggunakan CCA dan dengan metode robust yang berbeda untuk menyelidiki kinerja metode ini melalui model analisis korelasi kanonik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.